Selamat pagi, kali ini kita akan membahas materi Fisika SMA kelas 10 gerak satu dimensi atau yang biasa kita kenal dengan gerak lurus beraturan dan disingkat dengan GLB. Nah, perhatikan gambar atau video mengenai mobil berjalan ini. Nah, di situ ada beberapa mobil berjalan, kemudian ada yang bergerak dan ada yang diam. Nah, gerak di sini didefinisikan sebagai perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan. Nah, materi yang kita pelajari di sini ada 4, yaitu berkaitan dengan jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, gerak lurus beraturan itu sendiri, dan ciri-ciri maupun grafik dari gerak lurus beraturan. Baik, yang pertama kita pelajari adalah berkaitan dengan jarak dan perpindahan. Apakah jarak dan perpindahan itu sama? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jarak ini hanya memiliki nilai dan dia termasuk besaran skalar. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda akibat perubahan waktu, dan perpindahan ini merupakan besaran vektor. Perpindahan ini juga bergantung pada kedudukan awal dan akhir suatu benda, tidak bergantung lintasannya. Suatu benda meskipun dia bergerak muter-muter misalnya, tetapi dia kembali ke posisi semula, maka dia tetap tidak berpindah atau perpindahannya 0, tetapi dia sudah menempuh jarak tertentu. Nah, perhatikan video berikut. Nah, mobil tersebut bergerak ke kanan dengan jarak yang ditempuh 5 meter atau perpindahan yang ditempuh 5 meter. Kemudian mobil ini misalnya mundur. Nah, mundurnya adalah 2 meter. Nah, tentunya kalian tahu berapa jarak dan perpindahannya. Ya, jaraknya yang ditempuh adalah 5 ditambah 2, atau panjang lintasannya adalah 5 tambah 2, yaitu 7 meter. Sedangkan perpindahannya, dia hanya berpindah sejauh 3 meter ke arah kanan. Materi yang kedua adalah berkaitan dengan kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan dan kecepatan ini apakah sama atau berbeda? Kelajuan didefinisikan sebagai besar kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar dan tidak bergantung pada arah, sehingga kelajuan selalu bernilai positif. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer. Berbeda dengan kelajuan, kecepatan adalah kelajuan yang arah geraknya dinyatakan atau ditentukan. Jadi, kecepatan adalah kelajuan yang punya arah. Kecepatan termasuk besaran vektor. Kemudian, kecepatan ini adalah perpindahan selama selang waktu tertentu. Rumus dari kelajuan adalah V sama dengan sigma S per sigma T. Sigma di sini adalah jarak totalnya, kemudian sigma T adalah waktu total. Sedangkan kecepatan mempunyai tanda vektor V, tanda panah di atasnya, sama dengan delta X per delta T. Delta X adalah perpindahan, kemudian delta T adalah selisih waktu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan gerak lurus itu sendiri. Nah, perhatikan video siput atau bekicot berikut ini. Bekicot ini dia bergerak mendekati sebuah jamur. Nah, bekicot tersebut dia bergerak ke jamur dengan kecepatan tetap. Kalau misalnya kita buat koordinat sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita hitung waktunya, misalnya dalam menit. Nah, perhatikan lagi, siput tersebut bergerak ke kanan menuju jamur. Nah, di menit ke-0, siput tersebut sampai menit ke-1, jarak yang ditempuh adalah sekitar 4 meter. Kemudian kita lihat
siput tersebut dari 1 ke 2, dari 1 menit ke 2 menit, jarak yang ditempuh juga 4 meter ya. Kemudian dan seterusnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan siput ini menggunakan gerak lurus beraturan atau melakukan gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena jarak yang ditempuh atau perpindahan yang ditempuh perselang waktu untuk setiap waktunya dia tetap, sehingga dia disebut dengan gerak lurus beraturan, yang mana setiap segmen dia akan sama. Dari 0 ke 4 meter waktu yang ditempuh 1 menit, dari 4 ke 8 waktu yang ditempuh juga 1 menit. Artinya dia melakukan gerak lurus berubah beraturan. Nah, definisi dari gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus atau kita buat satu dimensi, bisa sumbu X saja, bisa sumbu Y saja, dan GLB ini memiliki kecepatan tetap di setiap saatnya. Kecepatan tetap di sini yang dimaksud adalah saat benda menempuh perpindahan yang sama dalam selang waktu yang sama. Contohnya siput tadi, dari segmen 0 ke 1 dia menempuh jarak 4 meter. Dari segmen 1 ke 2 dia juga menempuh jarak 4 meter. Atau rumusnya di sini adalah V sama dengan delta X per delta T. Berikutnya adalah ciri-ciri dan grafik dari gerak lurus beraturan. Ciri dari gerak lurus beraturan itu yang pertama adalah lintasannya berupa garis lurus atau satu dimensi, bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Kemudian kecepatannya tetap atau konstan, tidak ada perubahan kecepatan atau tidak ada penambahan kecepatan maupun pengurangan ya. Dan percepatannya pasti 0. Nah, kita perhatikan dulu grafik dari gerak lurus beraturan berikut. Nah, mobil tersebut menempuh perpindahan atau dia bergerak ke kanan dalam selang waktu 5 detik dan perpindahan atau jarak yang ditempuh adalah sekitar 25 meter. Nah, kita perhatikan lagi, dia bergerak. Nah, ketika 1 detik perpindahannya adalah 5 meter. Kemudian detik 1 ke detik 2 juga 5 meter, detik 2 ke detik 3 juga 5 meter. Nah, kalau dibuat grafik, jarak yang ditempuh perselang waktu atau perpindahan yang ditempuh perselang waktu dia adalah tetap. Nah, kemudian kita perhatikan kecepatannya adalah konstan. Kalau disingkat, grafik dari gerak lurus beraturan ada 3. Yang pertama adalah S terhadap waktu atau jarak atau perpindahan terhadap waktu, yaitu dia gradiennya seperti ini ya, dia miring ya, grafik S terhadap T. Kemudian grafik V terhadap T, nah dia berupa garis lurus, kecepatannya tetap dari detik 0 sampai detik ke berapapun ya. Kemudian untuk percepatannya, nah percepatan di sini nilainya 0 karena tidak ada perubahan kecepatan, sehingga grafiknya seperti ini. Demikian yang bisa kita bagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.